Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mewakili Forum Komunikasi PKBM Kota Malang mengucapkan selamat kepada Insinyur Haji Tupu Bulu Alam MM sebagai Ketua Umum DPP FK PKBM Indonesia. Jayalah PKBM Indonesia. Jangan sedih putus sekolah, karena ada sekolah yang termudah. Rasakan sekolah di Masagi yang mampu menjawab pendidikan sekolah yang baik. Selamat. Baik, terima kasih. Saya ucapkan selamat atas terpilihnya Ketua Umum DPP FK PKBM Indonesia, Bapak Haji Tupu Bulu Alam. Semoga bisa membawa PKBM ke arah yang lebih baik dan lebih bermartabat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini saya berkesempatan luar biasa bisa berbicara langsung dengan Bapak Insinyur Tupu ya. Yang tentunya beliau adalah orang yang sibuk sekali, yang saat sekarang ternyata ada kesempatan waktu bagi kami untuk bisa meluangkan waktunya sehingga beliau bisa hadir pada kegiatan kali ini. Assalamualaikum Pak Tupu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Lukman. Terima kasih telah diundang untuk wawancara. Alhamdulillah luar biasa. Ini saya sudah Zoom berapa kali, agak susah juga. Ternyata beliau Pak Tupu ini luar biasa kegiatannya, dan syukur kita bisa hari ini melakukan bincang inspirasi. Moga-moga teman-teman di rumah semua bisa mendengarkan apa yang kita bicarakan hari ini dan tentunya menjadi inspirasi semua. Pak Tupu, sebelumnya saya mengucapkan selamat atas dipilihnya menjadi Ketua DPP Forum PKBM Indonesia. Terima kasih, Pak. Ya, tentunya hal yang membahagiakan sekali bagi kami semua, masyarakat Indonesia, khususnya pelaku pendidikan non formal yang berharap pada kepengurusan ke depan kita akan lebih jaya lagi, lebih mantap lagi. Apalagi sekarang ada beberapa teman-teman di pusat yang luar biasa, baik di tutor, di Forum PKBM yang tentunya nanti akan kita harapkan bisa membuat pendidikan non formal ini lebih hebat lagi. Bukan begitu Pak Tupu? Betul, Pak. Betul sekali, Pak Lukman. Ya, iya. Ini Pak Tupu, kemarin saya dengar katanya di wilayah Pak Tupu di Sulawesi ya, Pak Tupu ya. Tepatnya di Sulawesi mana, Pak Tupu? Sulawesi Selatan saya, Pak. Oh, Sulawesi Makassar ya? Salah satu kabupatennya namanya Kabupaten Baru, 3 jam dari Makassar. Ya Allah, masih 3 jam dari Makassar. 3 jam dari Makassar. Kalau 3 jam ini kalau nggak jalan tol ini sudah hampir 300 kilo ini Pak Tupu ya. Oh ya, kurang lebih 180 kilo. Ya. 180 kilo ya, wah luar biasa. Ya. Oke, Pak Tupu, kemarin katanya ada yang kena bencana banjir itu apa wilayah Pak Tupu juga? Ya, kalau banjir itu sebelum kita munas itu memang terdampak karena memang sudah diprediksi oleh BMKG itu tanggal 5-7 Desember. Betul itu adanya, Pak. Jadi tempat kita juga terdampak banjir itu dan beberapa kabupaten-kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan terdampak dan beberapa rumah hanyut, jembatan hanyut, jalan raya putus, dan beberapa peserta didik kita pula yang terdampak dengan kondisi alam itu atau korban banjir, tanah longsor, dan itu yang waktu itu kita rencanakan untuk virtual, tetapi saya sangat mepet sekali waktu karena banyak mengunjungi tempat-tempat warga peserta didik kita itu mendampingi para pejabat yang ada di
kabupaten kami, Pak. Iya. Oh, ya. Luar biasa ya. Ada yang hanyut juga Pak Tupu ya? Iya, ada yang hanyut, Pak. Luar biasa, Pak. Iya, iya. Ini kita harus juga turut berduka cita ya Pak Tupu ya, Iya, dengan Pak. bencana Semeru, terus NTT ada gempa, terus di beberapa wilayah juga ada bencana ya Pak Tupu ya. Iya, Pak. Iya, iya. Oke Pak Tupu. Pak Tupu kalau tidak salah sebelumnya juga menjadi kepengurusan di DPP Forum PKBM ya Pak Tupu ya. Iya. Betul, Ya. Pak. Nah, sekarang ini Pak Tupu sudah memegang kendali sebagai Ketua DPP Forum PKBM Nasional. Tentunya ada sesuatu hal yang akan dijalankan. Wah, ini nggak 100 hari ke depan ini, 1000. Iya. Jadi, 50 hari ke depan atau 75 hari ke depan gimana ini kira-kira? ya, Santai aja Pak Tupu, monggo silakan Pak Tupu. ya. Jadi terkait dengan itu Pak Lukman, kemarin saya bincang-bincang dengan teman-teman sesama pegiat pelaku pemerhati PKBM dalam hal ini pendidikan non formal informal di Indonesia. Ya. Jadi setelah diserahkannya hasil Munas 5 tahun 2021, maka saya memang menyampaikannya di forum itu bahwa hasil Munas ini saya terima dan segera membentuk kepengurusan sesegera mungkin, dan insya Allah karena kita langsung kerja dan kerja ya. Wah, itu Begitu, tipe Pak. orang Makassar seperti itu ya. Ini masih ada darah ini, darah apa namanya, yang pelaut itu Makassar apa itu? Pelaut Ulung Pak ya. Iya, iya. Jadi Ya. kerja, ya, Ya, ya. siap. Terus ini kan Pak Tupu, banyak kegiatan-kegiatan yang kita juga ada adaptasi dengan kurikulum K13. Dan kemudian sekarang juga kegiatan-kegiatan dari forum tutor juga luar biasa. Ya. Tentunya kolaborasi dengan teman-teman ini luar biasa sekali Pak Tupu yang saya lihat perkembangan akhir-akhir ini. Nah, Ya. bagaimana Pak Tupu mensikapi ini dengan sekarang di forum PKBM yang akan dijalankan ke depan? Nah. Ya, syukurlah Pak. Jadi memang performa kegiatan-kegiatan yang dicanangkan oleh pemerintah kita dalam hal ini Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus itu kelihatannya ya banyak sekali kegiatan-kegiatan terkait dengan suasana atau program yang ada di baik itu di PKBM maupun di tutor. Jadi ingin saya katakan sebelumnya begini Pak, bahwa tidak ada lembaga yang tidak memiliki program, dan tidak ada program yang tidak karena dinaungi oleh sebuah lembaga. Jadi apa maksudnya itu? Baik itu forum PKBM, forum tutor keaksaraan, forum TBM, dan insya Allah nanti manakala terbentuknya forum forum operator Dapodik, insya Allah ini satu kesatuan yang utuh yang tidak terpisahkan, tidak terpilahkan. Jadi kita ini merupakan satu kekuatan manakala ini disatu padukan untuk betul-betul mewujudkan PNFP yang jaya di Indonesia. Ya begitu Pak. Wah, luar biasa. Ya. Jadi kolaborasi Pak Tupu ya. Iya, kolaborasi dari seluruh komponen, baik di PKBM itu ada pengelola PKBM, ada tutornya, ada operator Dapodiknya juga, gitu ya. Iya, betul. Ada juga beberapa warga belajar yang sudah menjadi pengusaha mungkin Pak Tupu. Ya. Itu harus kita ajak juga kolaborasi Pak Tupu ya. Betul Pak. Senantiasa kita kolaboratif dengan mereka. Iya. Ini kalau saya masuk ke wilayah di Pak Tupu yang selama di Sulawesi Selatan ya. Iya. Apa yang mungkin Pak Tupu sudah jalankan kolaborasi dengan masyarakat mungkin, dengan pemerintah mungkin dalam aplikasi PKBM selama ini? Ya, jadi sama sih dengan teman-teman yang ada di beberapa tempat, utamanya di Tanah Jawa ya, teman-teman PKBM di daratan Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Kalimantan, dan bahkan sampai di Papua ya. Jadi Sulawesi Selatan juga menyelenggarakan program-program selain dari beberapa program-program edukasi, vokasional, dan juga program-program pemberdayaan masyarakat. Jadi itu kolaborasinya adalah tentu bermitra dengan lembaga-lembaga swasta, lembaga pemerintah dalam hal ini untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat itu sendiri. Nah, kalau kegiatan-kegiatan inti kita itu kan sudah lumrah ya,
kegiatan pendidikan keaksaraan, kegiatan pendidikan usia dini, kegiatan pendidikan kesetaraan itu sudah lumrah yang dilakukan oleh PKBM. Tetapi yang menjadi kekhasan di PKBM ini karena adanya layanan-layanan pendidikan vokasional khusus kepada masyarakat-masyarakat yang katakanlah masyarakat marginal, yang mana di tempatnya itu berbagai sumber daya alam. Di situ terdapatnya beberapa bahan-bahan yang bisa diolah menjadi sesuatu yang berguna atau bermanfaat dan bahkan menghasilkan pendapatan tambahan, Pak. Ya. Wah, iya luar biasa Pak Tupu. Memang kekhasan pendidikan kesetaraan adalah ada vokasional yang ada di situ ya, karena ada keterampilan dan pemberdayaan pada pada kegiatan yang dilakukan oleh pendidikan kesetaraan. Dan program PKBM sendiri ada PAUD, ada juga Majelis Taklim, PBM dan sebagainya yang itu menjadi bagian juga dari program PKBM. Nah, ini apakah nanti juga kalau kemarin saya wawancara salah satu narasumber juga yang ada beberapa juga yang belum kita jawil Pak Tugu. Sementara ini kan kita selalu menjawilnya kan Kemendikbud Ristek ya. Padahal kalau lihat dengan vokasi kita juga bisa bekerjasama dengan kementerian yang lain dalam ilmu tenaga kerja, dalam hal ini dengan sosial barangkali karena ada kegiatan sosial yang Pak Tupu lakukan juga banyak ini. Betul, nah, ini mungkin ada pengalaman nggak Pak Tupu dengan koordinasi dengan kementerian lain yang dalam hal ini juga dinas terkait di wilayah Sumatera Selatan yang itu di bawah koordinasi dari kementerian lain. Monggo, Pak. Betul Pak. Jadi kalau seperti kemarin sebelum digabung ya Kemenristek Kemenristek kita juga tangkap di sana satu program yaitu pengembangan salah satu produk produk yang dalam hal ini adalah benih unggul Pak. Jadi benih padi yang sangat unggul. Kenapa sangat unggul? Karena benih padinya sangat cepat. Bahkan dia hanya 70 hari setelah tanam itu sudah panen Pak. Jadi kami sekarang itu mengembangkannya di beberapa kelompok-kelompok tani yang ada di sekitar kita dalam hal pengembangan padi ini dan dengan kolaborasi dengan penggunaan pupuk organik yang mana pupuk organiknya ini itu sudah multifungsinya karena selain dari penjempuran tanaman tetapi juga bisa menghambat pertumbuhan hama atau bisa membuat tanaman itu resisten terhadap tanaman dan justru menjeburkan tanah. Jadi yang kami lakukan ini masuk bulan 12 atau Desember ini itu mungkin 1 minggu lagi kemudian atau 10 hari paling tinggi itu dilakukan lagi panen ketiga Pak di tahun ini. Jadi tahun ini sejak Maret kita start sampai sekarang itu panen ketiga. Jadi insya Allah tahun depan karena ini masuk intensifikasi pertanian 400 artinya insya Allah tahun depan kita mulai dari bulan Januari sampai Desember insya Allah 4 kali panen 1 tahun Pak. Dan ini juga bagian daripada bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat tani terkait dengan penggunaan daripada jenis benih tadi dan kolaborasi dengan jenis pupuk organik. Jadi kita ini menciptakan benih atau beras sehat, beras organik, beras sehat yang mana itu ditekan daripada pupuk organiknya Pak. Ya. Wah luar biasa Pak. Ini pupuk organik ya? Pupuk organik Pak. Jadi namanya. Pupuk organik itu dihasilkan oleh masyarakat atau kolaborasi dengan PKB? Jadi pupuk organik ini memang kelompok masyarakat yang mana didampingi oleh beberapa perguruan tinggi. Ya, dalam salah satunya adalah perguruan tinggi Universitas Padjadjaran Bandung. Jadi itu ciptaannya Pak. Jadi ciptanya namanya mereknya itu ABG ya, ABG. Disilakan dengan ABG ini Amazing Biogrowth ya. Jadi suatu pertumbuhan yang sangat luar biasa katanya. Kemudian ada yang mengkonotasikannya bahwa ABG itu Pak Tupu. Pada saat saya menyampaikan ke petani-petani, ABG itu Pak Tupu itu atas bawah gondrong katanya. Saya bilang ya betul sekali. Ini atas bawah gondrong maksudnya jangan dipelesetkan ke negatif, tetapi kita bawa ke hal positif
atas bawah gondrong, atasnya itu malai, dalam hal ini bunga buahnya lebat, kemudian bawahnya ini adalah akarnya kuat mencengkeram tanah dan menjadikan kokoh tanah batangnya itu menjadi gondrong semua, maksudnya gondrong, ya lebat, gitu Pak Lukman. Ini apa ada hubungannya dengan gelarnya Pak Tupu Insinyur Pertanian apa gitu apa bukan? Benar sekali. Jadi latar belakang saya ini background S1 dari pertanian, sehingga saya melihatnya masyarakat tani ini perlu diberikan pendekatan inovasi terkait dengan hal tanam menanam ya. Dalam hal ini budidaya tanaman, ya gitu Pak. Wah, ini luar biasa. Saya juga punya kebun ini yang di belakang kami ini ada kebun, ada kebun jeruk. Siap Pak Lukman. Ada kebun jeruk sekitar 700 pohon yang luar biasa, kemarin ya. Pada 2 tahun yang lalu itu kena hama dan rusak. Kemudian kita coba dirikan suatu PKBM yang nanti akan dicoba untuk di area pertanian yang akan kita garap ya. Dan kita masih nanam sayur sebenarnya, masih nanam sayur, kubis, coba melon kemarin pertama panennya luar biasa, gold melon ya. Kemudian kedua kena puting beliung, greenhouse-nya terbang, akhirnya berantakan gitu. Jadi lagi menikmati menjadi petani anyaran Pak Tupu ini. Ini harus benar-benar harus belajar dengan insinyur pertanian beneran ini yang ketua PKBM. Ya, artinya bersama-sama kita lakukan itu, Pak. Iya. Ini menarik Pak Tupu. Saya menjadi begini nih. Kawasan kita kan kawasan pertanian ya di Indonesia ya. Tentunya hal-hal menarik program-program yang Pak Tupu jalankan ini bisa diterapkan di banyak tempat. Sebagaimana yang kami kemarin hari Minggu lakukan kegiatan pembinaan di Malang Selatan, waktu teman-teman Munas di Jakarta, saya di desa Pak Tupu lagi lagi mendampingi PKBM yang ada di Kabupaten Malang, namanya PKBM Ceria ya. Kita lagi melihat potensi lokal sana, bahwa di sana ada pisang, produksi pisang yang luar biasa Pak Tupu. Kemudian yang lain adalah kelapa. Dan selanjutnya kita pakai untuk keterampilan membuat tempat pot bunga untuk anggrek dan sebagainya. Nah, ini sangat menarik Pak Tupu. Saya jadi menunggu programnya ketua ini. Bagaimana pertanian di PKBM harus dijalankan secara utuh, kemudian menjadi salah satu kekuatan bagi keterampilan dan pemberdayaan PKBM di Indonesia, yang tentunya dengan potensi lokal atau kearifan lokal di Kalimantan seperti apa nanti, di Jawa seperti apa, di Sumatera seperti apa, di Bali, NTT, dan Papua. Nah ini harapan besar dari Pak Tupu sebagai insinyur pertanian ini yang harus didukung oleh teman-teman juga dari kemarin teman-teman Aslavia dari mana? Dari Kerawang, Mas Heru dan teman-teman juga punya program melon kemarin. Pak Jala juga punya program pemberdayaan ikan di daerahnya ya di Jawa Barat ya. Ini saya menunggu programnya Pak Tupu kalau seperti ini. Gimana ini Pak Tupu kira-kira? Siap Pak Lukman. Ya, mungkin ada hal yang bisa kita sinergikan Pak Tupu tentang pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam rangka bagaimana pertanian di PKBM yang memiliki lahan atau mungkin tidak memiliki lahan, tapi masyarakat yang memiliki lahan. Karena kalau saya nggak punya lahan Pak Tupu, saya mencari masyarakat yang kaya Pak Tupu. Supaya bisa berkolaborasi ya. Ini di belakang kami ini bukan punya saya, punyanya orang yang kaya. Saya mencoba untuk merawat, mencoba menjadi petani di situ, belajar tentang beberapa hal. Begitu Pak Tupu. Ini menarik sekali. Oke, mungkin yang lain Pak Tupu yang sekarang mungkin kita lagi lakukan adalah bagaimana adaptasi kurikulum sehubungan dengan ke depan ada kurikulum yang akan disampaikan oleh pemerintah. Kemarin kita sempat juga bicara di BSNP tentang kurikulum pendidikan non formal, kemudian kurikulum pendidikan informal. Tentunya bagaimana Pak Tupu nanti menyikapi ini dengan teman-teman forum PKBM pusat dan akan disebarkan ke daerah, strategi-strategi apa barangkali kalau sudah punya strategi, kalau belum mungkin apa harapan-harapan yang bisa disampaikan tentang itu. Silakan Pak Tupu. Ya, saya dengarnya kan nanti kurikulum berbasis sekolah, Pak ya. Ya, jadi malah sudah terbit sekarang buku-buku sekolah penggerak begitu. Ya, jadi, sudah terbit. Saya lihat tadi malam ada salah satu
distributor yang datang juga ke sini untuk menawarkan buku itu sudah diperlihatkan dari beberapa buku-buku itu. Jadi dalam menyikapi adanya kurikulum rencana pemerintah kita untuk kurikulum kurikulum baru. Jadi saya sih belum terlalu bisa mendalami untuk menyampaikan ini Pak Lukman, karena memang kita serahkan saja sama sama pemangku kebijakan terkait dengan ini. Dan jelasnya kita sebagai katakanlah pengelola satuan pendidikan non formal itu siap-siap saja. Jadi nanti pada saatnya kita melihatnya bagaimana untuk menyikapi dan menggunakannya kurikulum yang diterapkan oleh pemerintah tersebut. Ya. Iya, oke. Gitu, Pak. Ya, siap. Jadi memang kita masih juga mencari, menunggu. Iya, mencari, menunggu. Karena kemarin pada review yang dilakukan oleh teman-teman yang tergabung di Badan Standar Isi, Standar Proses dan sebagainya, ada Pak Eli, ada Pak Profesor Supriyono juga, itu kita juga masih mengambang apa ini yang harus kita lakukan, karena digabung sekarang Pak Tupu antara formal sama non formal. Sama non formal kan, ya. Sehingga mungkin kita masih menunggu hasilnya seperti apa. Terus ke depan Pak Tupu, kita ini kan masih ada beberapa daerah barangkali ya dalam kegiatan forum PKBM, mungkin tidak semuanya itu sesemangat teman-teman yang kemarin satu bus berangkat ke Munas, misalkan gitu ya. Ada yang naik pesawat terbang bareng-bareng ke sana dengan meramaikan, hebohnya luar biasa. Saya tidak bisa ke sana karena saya sudah ada jadwal yang harus saya lakukan di desa. Jadi cuma memonitor dari Facebook dan dari grup-grup, dari HP ya, dari WhatsApp ya. Nah tentunya bagaimana menggairahkan kebanggaan kita sebagai pelaku pendidikan non formal, khususnya pelaku satuan pendidikan PKBM, dan menjadi salah satu bagian dari pengurusan forum PKBM. Mungkin ada yang tips-tips Pak Yutul, karena Pak Tupu itu sering ketemu di Jakarta sama saya itu selalu menyampaikan hawa-hawa damai dan sejuk. Iya, betul Pak Lukman. Ya, jadi terkait dengan kemarin penyelenggaraan pelaksanaan Munas 5 FK PKBM Indonesia di Jakarta ya, yang dilaksanakan di UNJ itu tanggal 10-12 Desember ini. Dan alhamdulillah kita melihat antusiasme yang dari teman-teman kita se-Indonesia itu sangat luar biasa Pak. Jadi saya melihatnya itu sangat ramai, pesertanya saja sudah hampir 400 Pak. Ya. Peserta yang datang sangat luar biasa. Jadi gedungnya yang UNJ itu penuh betul. Ya, jadi dan ini diselenggarakan oleh DPP FK PKBM Indonesia secara mandiri, secara swadaya. Jadi masing-masing peserta itu datang dengan mengongkosi dirinya masing-masing datang di sana. Jadi mereka tidak ada seolah-olah tidak ada beban, tetapi karena saya melihatnya mereka ini antusiasme datang mengikuti Munas ini karena merasa memiliki rumah besar ini, merasa memiliki PKBM Indonesia itu sendiri. Jadi ada hal yang menarik di sana adalah saya kategorikannya secara pribadi bahwa ini memang saatnya teman-teman datang untuk beredukasi, datang melihat bukan hanya sekedar menghadiri, tetapi justru datang memetik ilmu di situ untuk bagaimana berdemokrasi, bagaimana berorganisasi secara baik lewat Munas ini. Kemudian kedua adalah memang mau melihat bagaimana menyampaikan aspirasi di dalam forum ini, forum besar ini, karena sebenarnya Munas ini adalah forum tertinggi di organisasi kita, di institusi kita. Jadi memang ada hal yang memang perlu disampaikan bersama-sama di sana. Jadi gagasan-gagasan yang strategis itu telah disampaikan oleh semua provinsi yang hadir, karena itu dihadiri 30 provinsi. Sisa 4 provinsi yang tidak sempat hadir karena beberapa kendala teman-teman, ada yang karena kurang sehat begitu Pak, sehingga tidak sempat bersama kita. Tetapi yang 30 ini itu menyampaikannya demikian, bahwa kita ini karena rumah kita ini akan dibicarakan sehingga kita datang ini Pak Tupu. Saya bilang alhamdulillah ya. Tapi saya melihatnya suasananya berlangsung damai, penuh keakraban, kekeluargaan, dan sangat kondusif. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, saya terus terang tidak tahu calon-calonnya Pak. Saya tahunya hasil Pak Tupu juara gitu aja. Saya nggak tahu calonnya siapa, nggak tahu sampai sekarang saya juga belum tahu. Tapi suatu hal yang menarik adalah
bahwa antusias yang saya lihat di WhatsApp grup ya itu luar biasa. Kemudian semangat yang luar biasa, rasa memilih tentang forum ini luar biasa. Tentunya ini harapan yang bagus Pak Tuku ya. Iya. Ya harapan yang bagus dan moga-moga ini menjadi salah satu kekuatan kita forum PKBM di seluruh Indonesia, baik di kota, di provinsi, bergerak bersama, kolaborasi bersama di bawah kemudian ketua baru yang sekarang ada keahlian dari sisi pertanian. Wah, ini luar biasa ini saya tunggu ini, saya menyediakan space khusus untuk inspirasi tentang pertanian kalau ini harus diadakan khusus ini sehingga teman-teman yang punya nanti punya inspirasi tentang pertanian bisa berbagi. Apalagi Mbak ada grup mitra petani itu yang di WhatsApp itu juga lagi rame juga. Mungkin begitu Pak Tuku ya? Iya Pak. Jadi saya memaknainya ini forum Munas ini kemarin Musyawarah Nasional adalah saya sampaikan sama semua teman-teman bahwa ini saatnya kita saat kita beriringan berjalan bersama untuk menata rumah besar kita ini yang lebih baik lagi. Jadi saatnya kita momennya ini kita manfaatkan ini untuk menyampaikan segala sesuatu yang baik, hal-hal yang baik-baik yang selalu kita dengung-dengungkan, selalu kita gaung-gaungkan, ya saatnya kita tuangkan di hasil Munas ini untuk kita bergerak bersama karena memang di hasil Munas itu ada beberapa referensi ya yang menjadi katakanlah penguatan-penguatan yang akan dilakukan oleh pengurus yang baru nanti, tetapi bukan berarti itu hanya dibebankan kepada pengurus, tetapi inginnya kita membangun kebersamaan ini untuk semua komunitas PKBM yang ada di Indonesia. Ya, begitu Pak. Untuk bagaimana memperjuangkan hak-hak peserta didik, tenaga pendidik dan juga pengelola di PKBM se-Indonesia. Terima kasih Pak. Kesejahteraan semua Pak Tuku ya. Warga belajar sejahtera, tutor sejahtera, di bawah pengelolaan yang baik dan tentunya mendapatkan suatu kebijakan-kebijakan yang lebih baik lagi ke depan ya Tuku ya. Insya Allah, ya itu yang kita harapkan Pak. Iya, kan ada pendekar Pak Fauzi di sana. Ada Pak Samto yang luar biasa, tentunya. Ada Pak Direktur kita beliau yang sekarang menjadi memikirkan itu, ya. Salah satu gebrakan-gebrakan yang beliau lakukan ya akan menjadi salah satu hal yang baik ke depan ya Pak Tuku ya. Di sesi terakhir mungkin Pak Tuku ada sesuatu yang disampaikan untuk semua ketua forum PKBM, untuk semua warga belajar yang di Indonesia yang saat ini mungkin mendengarkan pembicaraan kita, barangkali apa yang perlu disampaikan, monggo disampaikan. Semoga ini menjadi salah satu hal yang PR kita bersama di rumah kita untuk membesarkan PKBM ini. Silakan Pak Tuku. Terima kasih Pak. Jadi terkait dengan hal itu semua, jadi saatnya mari bergandengan tangan. Saya ulangi lagi bahwa saatnya kita beriringan berjalan bersama untuk menata rumah besar kita PKBM Indonesia yang lebih baik. Kemudian ada beberapa rekomendasi yang menjadi tumpuan harapan daripada teman-teman yang telah merumuskan itu, maka tidak ada jalan lain adalah bagaimana kita berjuang bersama untuk mewujudkan semua itu. Seperti yang pertama adalah yang saya garis bawahi di sini adalah peserta didik di atas 21 tahun. Jadi harapan kita mudah-mudahan negara hadir memfasilitasi peserta didik kita, semua peserta didik yang terinput di Dapodik itu bisa difasilitasi oleh negara misalnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bagaimana tenaga pendidik kita ini, apalah istilahnya nanti, apakah itu guru non formal ataukah pendidik non formal ataukah apalah istilahnya supaya bisa masuk juga di revisi undang-undang dosen, guru dan dosen, supaya mereka bisa mendapatkan haknya sepenuh, hak tunjangan guru atau pendidik non formal itu, ataukah sertifikasi dan segalanya. Kemudian yang ketiga adalah para operator Dapodik kita. Ini adalah tulang punggung di lembaga pendidikan, di semua lembaga pendidikan. Apakah itu pendidikan formal ataukah pendidikan non formal. Khususnya kita pendidikan non formal, tentu kita memiliki operator-operator Dapodik yang mana sampai saat ini belum ada tunjangan kesejahteraan untuk mereka, sehingga kita lembaga-lembaga kita ini terkendala dengan sinkronisasi penginputan terkait Dapodik karena
karena beberapa tenaga-tenaga operator kita ini adalah pinjaman sebagian dari formal, sehingga mereka masih katakanlah masih belum sepenuhnya meluangkan waktunya untuk satuan pendidikan non formal, di mana dia seharusnya untuk melakukan penginputan data atau yang diberikan kepercayaan sama pengelola PKBM yang ada di Indonesia itu, Pak. Kemudian keempat adalah tentu karena kita masuk lagi di asesmen nasional. Karena asesmen nasional, PKBM kita ini seolah-olah kelihatannya lata dari segi kelengkapan sarana IT. Sarana. Sehingga itu juga bisa lewat juga media ini kita sampaikan bahwa mudah-mudahan ke depan atau tahun-tahun mendatang perhatian pemerintah terhadap satuan pendidikan non formal, baik itu SKB, PKBM, yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan ini bisa terfasilitasi baik terkait dengan sarana IT. Ya, itu Pak terkait dengan harapan-harapan kita. Kemudian banyak lagi terkait juga dengan regulasi, apakah itu revisi Undang-Undang Sisdiknas, itu mudah-mudahan para sesepuh pendidikan luar sekolah dalam hal ini, mudah-mudahan institusi dalam hal ini FK-PKBM bisa dilibatkan di dalam juga di dalam merumuskan hal-hal yang strategis di dalam pencapaian daripada undang-undang tersebut. Ya, itu Pak terkait dengan kebijakan-kebijakan. Ya, banyak hal sih yang sebenarnya Pak yang ingin sampaikan. Ya, iya Pak. Luar biasa sekali. Moga-moga apa yang kita harapkan bersama dan menjadi PR Betul, kita Pak. bersama juga menjadi PR bagi pemilik kebijakan yang dalam hal ini harus mendengar apa yang kita suarakan di masyarakat, mencakup dari warga belajar, tutor, kemudian operator dapodik, dan regulasi-regulasi yang perlu kita perjuangkan menjadi harapan bersama dan diperbaiki ke depan ya Pak Tugu ya. Iya, insya Allah Pak. Ya. Terima kasih Pak Tugu. Terima kasih banyak Pak Lukman. Saya mohon maaf Pak Lukman, mata saya agak sakit karena tiba saya di sini, beberapa keluarga di kampung itu kena sakit mata, jadi saya juga terinfeksi. Oh iya. Moga-moga segera sembuh, segera ya. sehat. Terima kasih, selamat berjuang untuk tempat dan teman-teman di Forum PKBM. Moga-moga dikasih kesehatan, dikasih banyak peluang untuk bisa membuat perubahan-perubahan yang lebih baik lagi ke depan. Demikian Pak Tugu, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Koordinator Sahabat Data PKBM dan SKB mengucapkan selamat atas terpilihnya Bapak Haji Tupu Bulu Alam sebagai Ketua Umum DPP FK PKBM Indonesia. Semoga membawa angin positif terhadap peningkatan kualitas dan martabat PKBM di seluruh Indonesia. Salah satu cara untuk memperbaiki kualitas dan martabat PKBM berangkat dari data dapodik yang harus diperbaiki oleh PKBM. Oleh karenanya kami sangat menunggu arahan dan petunjuk sebagai koordinator Sahabat Data PKBM dan SKB di seluruh Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami atas nama PKBM Asolahiyah, penggiat pendidikan masyarakat Provinsi Jawa Barat, mengucapkan selamat dan sukses kepada Insinyur Haji Tupu Alam selaku Ketua Umum DPP FK PKBM periode 2021-2026. Usai sudah Munas yang kelima, mari kita bersama-sama mewujudkan pendidikan masyarakat yang berkualitas dan bermartabat. Di Indonesia tidak ada lagi masyarakat yang tidak terlayani pendidikannya. Di Indonesia tidak ada lagi masyarakat yang tidak terlayani pemberdayaan dan keterampilannya. Indonesia maju melalui pendidikan masyarakat. Salam PKBM, berkarya, berbakti, peduli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.